Assalamualaikum anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Tetap semangat belajar ya. Sebelum kalian memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Silakan kalian siapkan buku tema serta buku catatannya ya. Selamat belajar. Hari ini kita akan belajar tema 3, subtema 3, pembelajaran 4. Nah, perhatikan gelas yang berisi air es. Apa yang terjadi pada bagian luar gelas? Apa yang menyebabkan hal itu terjadi? Tuliskan dan sampaikan pendapatmu. Nih, ketika gelas diisi es, gelas menjadi dingin. Udara yang ada di sekeliling gelas mengandung uap air. Ketika gelas diisi es, gelas menjadi dingin. Udara yang bersentuhan dengan gelas dingin ini akan turun suhunya. Uap air yang ada di udara pun ikut mendingin. Jika suhunya sudah cukup dingin, uap air ini akan mengembun membentuk tetes-tetes air di bagian luar gelas. Seperti kalian biasanya kalau minum air es, di luar gelasnya lama-kelamaan ada tetes-tetesan air, ada titik-titik. Nah, seperti itu. Nah, itu merupakan proses pengembunan. Seperti itu. Selanjutnya, ayo membaca. Mengembun adalah proses perubahan wujud dari gas menjadi cair. Ada 2 contoh peristiwa mengembun dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kalian memasukkan pecahan-pecahan es batu ke dalam gelas, sisi-sisi luar gelas mula-mula kering. Beberapa saat kemudian, sisi luar gelas terdapat bintik-bintik air. Ini, bintik-bintik air. Selanjutnya, kalian coba perhatikan ketika naik mobil pada saat cuaca cerah. Kaca jendela mobil bagian dalam kering. Namun ketika hujan turun, kaca mobil bagian dalam menjadi buram. Nah, seperti ini. Apabila kalian menempelkan telapak tangan pada kaca, telapak tangan menjadi basah. Bagaimana kedua peristiwa itu dapat terjadi? Kenapa kok bisa terjadi? Mungkinkah es yang mencair dapat menembus gelas? Untuk yang ini. Mengapa sisi luar gelas menjadi basah? Nah, ini kamu harus memahaminya. Coba bacalah penjelasan berikut ini. Udara di sekitarmu banyak mengandung uap air. Ketika uap air bersentuhan dengan benda-benda yang lebih dingin atau suhunya rendah, maka berubah menjadi bintik-bintik air. Jadi, tetes-tetes air di sisi luar gelas bukan berasal dari dalam gelas. Akan tetapi, tetes-tetes air berasal dari uap air yang ada di sekitarnya. Nah, ini, ayo mengamati. Kamu perlu mengetahui contoh lain tentang proses mengembun. Mari kita lakukan percobaan seperti di bawah ini. Alat dan bahan. Siapkan gelas berisi air panas atau hangat. Tutuplah gelas tersebut dengan tutup gelas. Biarkan 1-2 menit. Bukalah tutup gelas tersebut. Perhatikan apa yang terjadi di permukaan tutup gelas. Nah, yang terjadi yaitu air panas mengalami penguapan sehingga terbentuk uap air. Uap air menempel di tutup gelas sehingga membentuk titik-titik air karena mengalami proses pengembunan. Pada saat tutup gelas dibuka, ada titik air yang menempel. Tadi Ibu jelaskan sedikit hasil dari percobaan gelas yang diisi dengan air panas atau air hangat. Dan di sini, kamu telah membaca dan melakukan percobaan. Lengkapilah bagan berikut ini. Mengembun. Mengembun adalah proses perubahan wujud dari gas menjadi cair. Kemudian, contoh peristiwa mengembun sehari-hari. Yang pertama yaitu ada titik-titik embun di pagi hari. Yang kedua, butiran air di bagian luar gelas yang berisi es. Yang ketiga, gumpalan awan yang kemudian berubah menjadi hujan. Yang keempat,
kaca dalam mobil yang menjadi basah saat hujan. Kemudian yang kelima yaitu penutup cangkir menjadi basah karena uap minuman. Selanjutnya silakan dibuka halaman 156. Di situ ada gambar Siti dan teman-temannya membersihkan kelas. Nah, ini dibacakan. Siti dan teman-temannya baru saja melakukan percobaan di dalam kelas. Percobaan di kelas menggunakan es batu dan air. Ternyata lantai kelas menjadi basah. Siti meminta bantuan petugas kebersihan sekolah untuk mengeringkan lantai kelas. Petugas menggunakan kain pel dibantu Siti dan teman-temannya. Apakah di sekolahmu mempunyai petugas kebersihan? Apa saja tugas-tugasnya? Lakukan secara berkelompok. Wawancarailah orang-orang yang mempunyai peran di sekolahmu. Tanyakan tugas dari masing-masing orang tersebut. Nah, Ibu kasih contoh ya. Yang pertama yang di sekolah yaitu guru kelas. Guru kelas itu tugasnya mengelola pembelajaran di kelas dan menyelenggarakan administrasi kelas. Kemudian yang kedua, kepala sekolah. Tugasnya mengatur semua kegiatan yang berlangsung di sekolah. Kemudian ada petugas kebersihan sekolah, yaitu tugasnya mengurus dan menjaga kebersihan di lingkungan sekolah. Di halaman 157 ini silakan kalian kerjakan. Ibu tadi hanya memberi contoh beberapa. Ayo membaca. Bermain sepak bola harus dilaksanakan di lapangan berumput. Permainan sepak bola dimainkan oleh 11 orang. Satu orang pemain berperan sebagai penjaga gawang. Pada pembelajaran sebelumnya, kamu sudah belajar teknik menendang bola. Sekarang praktekkanlah teknik tersebut. Kegiatan dimulai dengan melakukan permainan tembaklah aku. Berbarislah membentuk lingkaran. Dua orang siswa berada di tengah lingkaran. Siswa yang membentuk lingkaran berlari searah atau berlawanan arah jarum jam. Lakukan sesuai perintah gurumu. Siswa yang berada di tengah berusaha menembak atau menendang bola. Tendangan bola diarahkan ke siswa yang berlari. Siswa yang terkena bola pada bagian lutut ke bawah dianggap kalah dan ganti berjaga di tengah lingkaran. Bola ditendang setelah mendengar bunyi peluit dari gurumu. Ini cukup dibaca saja ya. Kemudian, tugas untuk hari ini yaitu mengerjakan tema 3 halaman 152 sampai 155.